Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 1 dari novel Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 66 Formasi Pelatihan. Formasi kultivasi, tetapi tempat di mana murid inti berlatih seni bela diri. Chu Feng secara alami telah mendengar tentang formasi kultivasi. Ini adalah semacam perawatan pelatihan yang hanya dapat dinikmati oleh murid inti dari sekolah Azure Dragon. Tubuh akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu benar, tapi sekarang, formasi pelatihan ini tidak hanya tersedia untuk murid inti, tetapi juga tersedia di sekte dalam sekarang, dan formasi pelatihan secara resmi dibuka hari ini, jadi kami ingin pergi ke pavilion seni bela diri untuk melihat kegembiraan dan mengalaminya. Chu Yu tertawa. Ada hal seperti itu. Chu Feng diam-diam bersukacita. Sekarang dia telah memperoleh teknik pertahanan udara, dia khawatir tentang di mana harus berlatih, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa saat ini, pintu bagian dalam membuka formasi kultivasi, yang mana hanya disiapkan untuknya. Mereka bertiga berjalan bersama sepanjang jalan dan mulai berjalan menuju pavilion keterampilan bela diri. Dalam perjalanan, Chu Feng menggunakan kekuatan mentalnya dan menemukan bahwa Chu Yu masih berada di tingkat keempat Lingu, dan belum menembus ke tingkat kelima Lingu. Saudari Chu Yu, apakah kamu belum membuat terobosan? Tanya Chu Feng. Ya, aku tidak tahu kenapa, tapi aku masih tidak bisa menerobos. Mungkin karena pemahamanku terlalu buruk. Menyebutkan hal ini, ekspresi Chu Yu berubah jelek. Saudari Chu Yu, jika kamu memperbaiki ini, kamu pasti akan bisa menerobos. Chu Feng meraih ke dalam karung Qian Kun dan mengeluarkan 2 manik-manik roh. Ini. Melihat bola roh di tangan Chu Feng, Chu Yu dan Chu Sui keduanya membuka mulut mereka lebar-lebar, dan mata indah mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya, aura yang datang ke arah mereka membuat mereka menebak bahwa itu mungkin ramuan kelas atas, Linzhu. Ini adalah manik roh. Setelah menelannya, itu bisa diubah menjadi energi roh, dan itu akan diserap secara maksimal. Chu Feng mengambil tangan kecil Chu Yu, dan meletakkan manik roh di tangannya. Kakak Chu Feng, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu hanya berada di tingkat ke-6 seni bela diri spiritual sekarang, dan ini sangat berguna untukmu, jadi kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Namun, reaksi pertama Chu Yu adalah melalaikan, dia tahu harga Linzhu, dan dia secara alami malu menerima barang yang begitu berharga, dan hanya ada 2 di antaranya. Aku menyuruhmu untuk mengambilnya, jadi kamu bisa mengambilnya. Aku masih memiliki benda ini. Jika kamu tidak mengambilnya, kamu akan meremehkanku, saudara. Chu Feng memasukkan 2 manik-manik roh ke dalam saku pinggang Chu Yu. Secara dominan. Kakak Chu Feng, ini. Chu Yu tidak tahu harus berbuat apa, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih ingin menerimanya. Linzhu pasti bisa membantunya menerobos ke tingkat kelima Lingu. Dan masih akan ada sejumlah besar energi spiritual yang tersisa di dalam tubuh, yang akan sangat membantu kultivasinya, apalagi 2. Jika Chu Feng tidak memberikannya padanya, dia benar-benar tidak akan tahu bahwa monyet membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menikmati hal seperti itu. Setidaknya ayahnya tidak pernah menikmati manik roh ini seumur hidupnya. Ini masalah besar, bayar aku nanti. Chu Feng takut Chu Yu akan merasa terbebani, jadi dia bercanda. Chu Yu, yang selalu bersemangat, menganggukkan kepalanya dengan sangat serius saat ini. Untuk Chu Yu seperti ini, Chu Feng cukup tak berdaya, tapi dia juga bisa mengerti bahwa jika orang lain memberinya sesuatu yang terlalu mahal, dia akan merasa terbebani di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa Chu Sui di samping Chu Yu memiliki ekspresi aneh di wajahnya,
gadis kecil itu mengatupkan mulut kecilnya dan matanya yang besar berkedip-kedip. Sangat iri, 4 kata sangat iri, singkatnya, dia adalah sangat iri pada Chu Yu. Chu Suemei, selama bertahun-tahun, kakakku tidak pernah memberimu apapun, jadi manik roh ini adalah hadiah pertama yang kakakku berikan padamu. Chu Feng mengeluarkan manik roh lain dan menyerahkannya kepada Chu Snow. Ini, jangan lakukan ini dan itu, ambil saja jika kamu memberitahuku, kalau tidak kamu akan memandang rendah aku, saudara. Kakak Chu Feng, terima kasih. Chu Sue menerima Lingzhou dengan gembira, wajah kecilnya yang cantik berseri-seri dengan gembira. Dia memegangnya dengan sayang untuk waktu yang lama, lalu mengeluarkan sapu tangan untuk membungkusnya, dan kemudian dengan hati-hati memasukkannya ke dalam sakunya. Kakak Chu Feng, tasmu ini sangat istimewa. Mungkinkah? Pada saat ini, Chu Yu tiba-tiba menemukan bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang pinggang Chu Feng. Ini tas Qian Kun, diberikan kepadaku oleh Su Mei. Chu Feng tersenyum dan berjalan ke depan. Tapi Chu Yu dan Chu Sue tetap di tempatnya, wajah mereka penuh keterkejutan. Melihat pemuda di depan mereka, mereka memiliki perasaan yang sama. Artinya, jarak antara mereka dan Chu Feng semakin jauh. Meskipun Chu Feng memperlakukan mereka lebih baik dan lebih baik, identitas dan statusnya tidak lagi pada level yang sama, seolah-olah mereka adalah orang-orang dari dua dunia. Ketiganya berbicara dan tertawa di sepanjang jalan, dan segera datang ke paviliun seni bela diri, hanya untuk menemukan bahwa bagian luar paviliun seni bela diri hari ini sudah penuh sesak, dikelilingi oleh banyak orang di lantai dalam dan luar. Chu Feng membuka jalan dan memimpin Chu Yu dan Chu Sue untuk masuk ke kerumunan, yang menimbulkan banyak keluhan, tetapi ketika mereka berbalik dan melihat aliansi sayap medal di dada Chu Feng, tidak ada yang berani dia mengeluh setengah kalimat, dan bahkan menawarkan untuk memberi jalan bagi Chu Feng. Dan setelah melewati tembok manusia, Chu Feng akhirnya tahu apa yang orang-orang tonton. Di gerbang paviliun seni bela diri, ada platform batu yang tinggi, seorang tetua berdiri di atas platform tinggi, dan di belakang tetua, ada sebuah rumah yang aneh. Rumah ini sangat aneh, seluruh tubuhnya berwarna hijau zamrud, seperti batu giok, tetapi yang paling aneh adalah dia mampu memblokir kekuatan spiritual Chu Feng, mungkin yang disebut formasi kultivasi ada di dalamnya. Dan setelah mendengar diskusi dari orang-orang di sekitarnya, Chu Feng juga mendapat kabar bahwa hanya ada satu formasi pelatihan, dan hanya untuk satu orang yang berlatih pada satu waktu, dan jika dia ingin berlatih dalam formasi pelatihan ini, dia harus mengambil rumput peri. Justru karena harganya yang mahal, penontonnya banyak, tapi tidak ada yang mau naik ke atas panggung. Bagaimanapun, sepotong rumput peri adalah harga yang mahal bagi banyak orang, hanya sedikit orang yang mau menukarnya dengan kesempatan untuk berlatih, tetapi bagi Chu Feng, itu tidak bisa lebih baik. Minggir, minggir. Tapi saat Chu Feng berjalan di bawah platform tinggi, ada ledakan teriakan dari kerumunan di belakangnya. Menengok ke belakang, saya melihat sekelompok orang bergegas masuk. Mereka adalah anggota aliansi pedang, dan Jian Chen, yang berseteru dengan Chu Feng, juga ada di antara mereka. Tapi yang paling menarik perhatian Chu Feng saat ini adalah yang tinggi pria di sebelah Jian Chen remaja. Pemuda ini terlihat sangat mirip dengan Jian Chen, tetapi auranya sangat bagus, dan dia telah mencapai Lingwu tingkat 9. Kekuatan seperti ini tidak dicapai oleh banyak murid inti. Dan melihat bagaimana orang menghormati dan takut padanya, Chu Feng sudah tahu siapa dia tanpa berpikir, dia pasti saudara laki-laki Jian Chen sendiri, pemimpin aliansi pedang, Jian Fengyi. Itu kamu? Pada saat ini, Jian Chen juga mengenali Chu Feng sekilas. Saudaraku, apakah kamu mengenalnya? Jian Feng bertanya dengan kepala menyamping. Saudaraku, dialah yang memukuliku hari itu, Jian Chen meraung marah. Oh! Mendengar kata-kata itu,
Jian Fengyi menatap Chu Feng lagi, tetapi pada saat ini, sudah ada niat membunuh yang kuat di matanya. Bab 67 Gunung Pendukung. Woos. Tiba-tiba, tubuh segel pedang itu bergoyang sedikit, dan menghilang seperti hantu. Dan ketika dia muncul kembali, dia sudah datang di depan Chu Feng, tinjunya yang kuat terus membesar di depan mata Chu Feng, dan orang ini menembak langsung terlepas dari kesempatan itu. Hanya saja dia meremehkan Chu Feng, dia mengira pukulannya bisa langsung mengalahkan Chu Feng, tetapi dia tidak tahu bahwa di mata Chu Feng, pukulannya sangat lemah sehingga dia tidak berdaya. Sudut mulut Chu Feng sedikit terangkat, dia melangkah maju, bahunya sedikit berayun, lengan kanannya tiba-tiba terentang, dan dia meninju. Dua tinju menembus udara, dengan kecepatan yang sangat cepat dan kekuatan tirani, bahkan udara digosok hingga mengeluarkan suara gemerisik, seolah hendak terbakar. Berhenti! Tapi tepat ketika tinju keduanya hendak bertabrakan, sesosok tiba-tiba muncul di depan keduanya, dan dua telapak tangan yang kuat sudah memegang pergelangan tangan Chu Feng dan Jian Fengyi. Memblokir serangan keduanya mereka secara tiba-tiba. Alam bela diri asli. Rasa kekuatan yang datang dari pergelangan tangannya membuat mata Chu Feng menyala, dan dia mendongak, dan ternyata tetua yang menjaga paviliun di platform tinggi yang bergerak. Namun, tetua yang menjaga paviliun saat ini juga menatap Chu Feng, dan matanya dipenuhi keheranan. Karena dia bisa merasakan dari kekuatan kedua tinju bahwa kekuatan tinju Chu Feng jelas lebih tinggi daripada Jian Fengyi, tapi Chu Feng jelas hanya aura tingkat ke-7 Lingwu. Sementara Jian Fengyi sudah berada di tingkat ke-9. Lingwu. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasakan fluktuasi spiritual? Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari arah paviliun seni bela diri, dan seorang lelaki tua berambut hitam keluar dari sana, dan jelas bahwa dia adalah orang lain. Penatua yang menjaga paviliun dan statusnya tampaknya lebih tinggi dari penatua paruh baya ini. Melapor ke Penatua Wang, kedua murid inilah yang bertarung di sini sebelumnya. Melihat ini, Penatua setengah baya melangkah maju dan melaporkan. Oh! Penatua Wang melirik Jian Fengyi terlebih dahulu, dan kemudian dengan tegas menegur Chu Feng, "Mengapa kamu menyerang di sini? Apakah kamu tidak tahu di mana ini? Apakah Anda masih memiliki aturan sekte di mata Anda? Elder, tidakkah kamu melihat bahwa dia menyerangku lebih dulu? Aku hanya bertahan. Mungkinkah itu salah?" Chu Feng marah. Mendengar kata-kata ini, Penatua Wang juga sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan ada murid yang berani menghadapinya secara langsung seperti ini. Namun demikian, dia masih menatap Jian Fengyi dengan ekspresi yang agak lembut. Dia bertanya dengan nada tenang, "Fengyi, apakah kamu yang menyerangnya lebih dulu?" "Aku." Pada saat ini, Jian Fengyi tidak bisa berkata apa-apa, karena dia benar-benar tidak mengerti. Lagi pula, banyak pasang mata melihat adegan sebelumnya. Murid itu tahu. "Nah, anakmu belum pernah ke paviliun seni bela diri, kenapa kamu di sini hari ini?" Melaporkan kepada Penatua Wang, para murid datang ke sini hari ini karena mereka ingin merasakan misteri dari formasi kultivasi ini. "Kamu nak, kamu akan menjadi murid inti dalam beberapa hari, dan kamu masih datang ke sini untuk mengalaminya, tapi tidak apa-apa, karena kamu di sini, naiklah." Elder Wang tersenyum dan melambaikan tangannya. "Terima kasih, Elder." Dan Jian Fengyi tidak mengabaikan, mengeluarkan rumput peri dari tas Qian Kun, dengan hormat menyerahkannya kepada tetua paruh baya, dan kemudian berjalan menuju platform tinggi. Tapi ketika dia berjalan ke sisi Chu Feng, dia berpikir sebuah suara itu hanya Chu Feng yang bisa mendengar berkata, "Nak, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku memiliki pendukung di sekte dalam ini? Selain itu, jangan mengira jika kamu bergabung dengan Liga Sayap, kamu akan aman dan sehat. Jika kamu berani menyerang saudaraku, Raja Surga tidak akan bisa melindungimu."
Setelah mengucapkan kata-kata ini, segel pedang melambaikan lengan bajunya, mengambil langkah besar, dan naik ke platform yang tinggi. Tetapi pada saat ini, wajah Chu Feng juga sedikit jelek, dan dia berkata kepada Wang yang lebih tua dengan marah, "Jelas saya datang lebih dulu, mengapa Anda membiarkan dia pergi dulu?" Salah satu murid sekte dalam yang paling menonjol secara alami memiliki hak untuk menikmati sumber daya kultivasi dari sekte dalam terlebih dahulu. Wang yang lebih tua berkata dengan santai, tetapi ada jejak kemarahan yang berdenyut di matanya, jelas diliputi oleh Chu Feng berkali-kali. Tidak puas dengan kontradiksi. "Lalu bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak sebaik dia?" Chu Feng menolak untuk melepaskannya. "Haha, kamu luar biasa." Seorang murid biasa di seni bela diri spiritual tingkat ke-7 berani mengklaim bahwa dia luar biasa. Dia benar-benar arogan. "Bagaimana bisa seorang murid sepertimu muncul di sekolah Azur Dragonku?" Suara penatua Wang menjadi lebih dingin dan lebih dingin. "Apakah saya baik atau tidak bukan untuk Anda menilai. Dalam analisis terakhir, Anda hanya seorang tetua sekte dalam, dan Anda tidak memiliki hak untuk menilai kualifikasi seseorang." Chou Feng telah lama melihat bahwa ini tetua Wang ada hubungannya dengan Jian Fengyi, jadi sikapnya juga menjadi sombong. "Sungguh anak laki-laki yang sombong, beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini." Penatua Wang mengertakkan gigi. "Sebagai penatua, saya tidak adil. Kualifikasi apa yang harus saya hormati?" Chu Feng mengerutkan bibirnya dengan jijik. "Sombong, jika aku tidak mengajarimu beberapa pelajaran hari ini, kamu akan benar-benar melanggar hukum." Akhirnya, penatua Wang ini tidak tahan dengan konfrontasi berulang Chu Feng, melambaikan lengan bajunya yang besar, dan menampar Chu Feng dengan telapak tangan yang kuat itu. Yuanwu tingkat ketiga. Chu Feng tidak bisa menahan keterkejutannya saat ini. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua ini akan berada di tingkat ketiga Yuanwu. Jika dia berada di tingkat pertama Yuanwu, maka Chu Feng bisa masih menghadapinya. Jika ya, Chu Feng akan berada dalam bahaya. Bang! Wow! Tapi ketika Chu Feng berpikir bahwa dia akan menghadapi bencana, tetua Wang itu berseru, dan kemudian mundur beberapa langkah, seolah-olah dia telah menerima dampak yang sangat besar. Pada saat itu, wajahnya berubah menjadi sangat pucat. "Elder Wang, sepertinya tidak pantas menyerang junior seperti ini." Dan pada saat ini, orang-orang memperhatikan bahwa seorang lelaki tua berambut putih muncul di samping Chu Feng, dan Chu Feng ini juga tahu, tetapi penatua yang mendaftar untuknya hari itu, penatua Ouyang. Hanya saja yang tidak dia duga adalah bahwa kekuatan sesepuh ini akan begitu kuat, apalagi datang kepadanya secara diam-diam, bahkan jika itu adalah pukulan sebelumnya, dia tidak memiliki firasat, tetapi tidak dapat disangkal. Aura pria itu sangat kuat, setidaknya jauh di atas penatua Wang itu. Bawahan ini memberi penghormatan kepada kepala sekolah. Melihat tetua Ouyang, tetua Wang, dan tetua Paruh Baya, wajah mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru memberi mereka hadiah besar. "Tuan yang bertanggung jawab? Mungkinkah ini orang yang bertanggung jawab atas paviliun keterampilan bela diri?" Chou Feng tiba-tiba menyadari, dan menatap pria tua di sampingnya dengan heran. Bocah ini, bagaimana dia bisa mengenal penatua Ouyang? Pada saat ini, Jian Fengyi, yang telah melangkah ke platform tinggi, juga mengerutkan kening. Sebelumnya, dia mengandalkan keluarganya dan memiliki beberapa hubungan dengan penatua Wang itu, jadi dia bisa naik ke platform tinggi ini, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng benar-benar mengenal kepala paviliun keterampilan bela diri. Dan menilai dari penampilan ini, hubungan antara keduanya cukup baik, jika tidak, bagaimana bisa penatua Ouyang menyerang bawahannya karena Chu Feng? Pada saat ini, Jian Fengyi menyadari ada yang tidak beres. "Aku tidak akan mengejar apa yang baru saja terjadi, tetapi di paviliun seni bela diriku,
hanya ada aturan siapa cepat dia dapat. Chu Feng, kamu naik, dan rumput peri akan bebas. Penatua Ouyang tidak berbicara omong kosong dan memakainya, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Chu Feng untuk naik. Terima kasih, tetua. Dan Chu Feng tidak sopan. Pertama dia memberi hormat pada penatua Ouyang dengan rasa terima kasih, dan kemudian berjalan menuju platform tinggi di bawah pengawasan semua orang. Namun, ketika dia datang ke Jian Fengyi, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak, dan berkata sambil tersenyum. Tampaknya pendukungmu di sekte dalam ini tidak baik-baik saja, berani memperlakukanmu kakak, jika aku berani menyerangmu, lebih baik jangan biarkan aku menyentuhmu lagi, kalau tidak aku akan membuatmu pergi jauh-jauh. Bab 68 setelah beberapa saat ketakutan. Kenapa? Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sebaiknya, kamu lebih baik diam, kalau tidak aku takut lain kali aku bertemu denganmu, aku tidak sengaja akan memukulmu sampai mati, haha. Melihat itu wajah Tie Qing menatapnya dengan kejam, tetapi bahkan tidak berani melepaskan Jian Fengyi. Chu Feng tertawa, berjalan ke platform tinggi, dan memasuki rumah kaca. Dan pada saat ini, Jian Fengyi mengepalkan tinjunya dengan erat, berderit, api di hatinya sepertinya meletus kapan saja, apalagi banyak api. Sebagai pemimpin aliansi pedang dan salah satu murid paling menarik di seluruh sekte dalam, kapan dia diprovokasi seperti ini, bahkan pemimpin Liga Sayap tidak pernah memperlakukannya seperti ini. Tapi saat ini, betapapun marahnya dia hanya bisa menahannya. Dia tidak berani melakukan apapun di paviliun seni bela diri ini, apalagi berani melakukannya di depan penatua Ouyang. Ada banyak rasa hormat untuknya, apalagi dia? Siapa anak itu? Berani berbicara dengan Jian Feng seperti itu, tidakkah kamu ingin hidup? Melihat pemandangan seperti itu, beberapa orang merasa khawatir pada Chu Feng. Aku kenal dia. Dia adalah Chu Feng. Beberapa hari yang lalu, dia membunuh Liu Meng dan Liu Mang sendiri. Bahkan lebih berbahaya dan menakutkan, orang ini tidak takut pada apapun, dan serangannya sangat kejam. Dia seperti setan kecil di dunia. Tetapi ada beberapa orang yang mengenali Chu Feng, terutama mereka yang telah melihat Chu Feng hancurkan Liu Feng dengan mata mereka sendiri. Orang-orang di aliansi masih merasa gemetar saat mengingat pemandangan hari itu di lubuk hati mereka yang paling dalam. Chu Feng telah membuat bayangan yang mengerikan. Tapi dibandingkan dengan yang lain, yang memiliki ekspresi paling rumit saat ini adalah Chu Yu dan Chu Sui, yang keduanya adalah anggota keluarga Chu, dan mereka memiliki pemahaman mendalam tentang masa lalu Chu Feng. Tapi mereka semua tahu bahwa anak laki-laki yang pernah diintimidasi oleh keluarga Chu kini telah menjadi objek dari semua junior keluarga Chu, telah mencapai ketinggian yang hanya bisa mereka pandangi, dan akan melangkah semakin jauh. Tepat ketika para murid di sekte dalam terus berdiskusi karena Chu Feng telah melangkah ke dalam apa yang disebut formasi kultivasi. Formasi yang misterius. Ini harusnya karya spiritualis dunia itu, kan? Pada saat ini, tempat Chu Feng berada bukan di ruangan sederhana, tapi di dunia lain. Kakinya adalah rawa-rawa berlumpur, kepalanya adalah awan gelap dan kilat, sekelilingnya adalah badai yang dahsyat, dan telinganya bergemuruh. Meskipun dia memiliki kekuatan spiritual, dia tahu bahwa semua ini palsu dan tidak lebih dari fantasi, tapi setidaknya dengan mata telanjang, semuanya begitu nyata. Yang paling penting adalah berada di sini benar-benar membuat Chu Feng merasakan tekanan yang luar biasa. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri diam akan meningkatkan tekanan. Bahkan orang yang lemah, bahkan jika mereka tidak bergerak, mereka tidak bisa tinggal di sini setelah beberapa saat, apalagi berlatih seni bela diri. Namun, lingkungan seperti itu persis seperti yang dibutuhkan Chu Feng. Dia sangat menyukai lingkungan yang penuh tekanan ini, karena hanya dengan cara ini dia bisa menjadi lebih kuat dan lebih nyaman baginya untuk berlatih.
Chou Feng perlahan menutup matanya, dan mulai memilah informasi di benaknya, informasi tentang Yu Kongshu. 7 tingkat seni bela diri fisik dan pertahanan udara dibagi menjadi 4 tahap. Pada tahap utama, ada angin di bawah kaki Anda, dan langkah Anda seperti terbang. Pada tahap perantara, listrik dihasilkan di bawah kaki Anda, dan Anda secepat guntur. Pada tahap lanjut, cahaya lahir di bawah kaki Anda, dan itu tiba dalam sekejap. Pada tahap kesuksesan besar, tidak ada yang tumbuh di bawah kaki Anda, tetapi Anda dapat menginjak kehampaan, berjalan masuk langit, dan berkeliaran di langit. Meskipun pengenalannya sederhana, tanda 7 tahap saja sudah memberitahu Chou Feng betapa sulitnya untuk mengembangkan keterampilan bela diri fisik ini Gao. Lagi pula, di sekolah Azure Dragon hari ini, yang terbaik keterampilan bela diri hanya peringkat 5, tetapi semakin sulit keterampilan bela diri, semakin Chou Feng ingin melatihnya. Penatua Wang, Anda tidak menyalahkan orang tua itu karena menyerang Anda barusan, bukan? Penatua Ouyang sedang berbicara dengan Penatua Wang di paviliun seni bela diri. Tuanku terlalu banyak berpikir. Bawahan saya yang tidak menangani hal-hal dengan baik, jadi bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Meskipun Penatua Wang mengatakan demikian, dia sama sekali tidak berpikir demikian di dalam hatinya. Di tengah kerumunan, Penatua Ouyang memukul mundurnya, meskipun dia tidak terluka. Sebagai penatua yang melindungi paviliun, dia tetap merasa terhina. Aku menghentikanmu untuk mempersulit Chou Feng karena pertimbanganmu. Lagi pula, kita juga bersaudara pada periode yang sama. Aku tidak ingin melihatmu menyinggung seseorang yang akan menjadi bakat di masa depan. Penatua Ouyang tertawa. Tuanku, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah Chou Feng memiliki latar belakang? Pada saat ini, Penatua Wang akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak ada latar belakang, sebaliknya, Chou Feng sendiri sedikit lebih baik. Cantik secara pribadi? Lalu Chou Feng hanyalah anak nakal, kenapa aku tidak melihat apa yang luar biasa tentang dia? Oh, dia memiliki kekuatan spiritual. Bukankah itu cukup? Apa anak itu sebenarnya? Mendengar kata-kata ini, wajah Penatua Wang tidak bisa tidak berubah secara drastis. Dia akhirnya tahu mengapa bahkan Penatua Ouyang ingin menghadapi Chou Feng seperti itu. Terima kasih, Tuan, untuk mengambil tindakan hari ini. Jika tidak, saya khawatir saya akan mengikuti jejak Li. Pada saat ini, Penatua Wang takut untuk beberapa saat, dan bahkan tangannya sedikit gemetar. Penatua Ouyang berterima kasih dia. Karena dia mengingat peristiwa masa lalu beberapa tahun yang lalu, seorang sesepuh dari sekte dalam memiliki beberapa ketidaknyamanan dengan murid sekte dalam, dan sesepuh dari sekte dalam itu disebut Li. Berbicara secara logis, murid sekte dalam masih muda, dan tidak jarang mereka semuda dan energik seperti Chou Feng, dan tidak sedikit yang memiliki konflik dengan para tetua. Tetapi murid itu adalah seorang murid. Jika dia menyinggung yang lebih tua, dia mungkin akan menderita. Murid itu sering ditekan oleh Penatua Li. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa murid itu sudah mati. Lagi pula, dia masih sangat muda. Bukanlah hal yang baik untuk menyinggung seorang penatua yang kuat di sekte dalam. Namun, baru setelah murid itu menjadi blockbuster dan menjadi murid inti untuk jangka waktu tertentu, orang menemukan bahwa murid ini sebenarnya adalah bakat langka dalam seni bela diri. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa setahun setelah murid itu menjadi murid inti, Penatua Li dipenggal dalam perjalanan pulang sekali, dan meninggal di bawah seni bela diri sekolah Azure Dragon. Dalam kejadian ini, meski sampai saat ini pembunuhnya belum ditemukan, nyatanya banyak orang yang bisa menebak siapa pembunuhnya. Yaitu murid yang awalnya berkonflik dengan tetua Li. Ia bernama Leng Wuzui. Salah satu dari mereka, tetapi satu-satunya dengan kekuatan spiritual. Hehe, sejujurnya,
Menurut pengamatan saya, Chu Feng saat ini jauh lebih kuat daripada Leng Wuzu saat itu, dan dia akan menjadi senjata hebat di masa depan. Yang paling penting adalah anak ini cukup kejam, Penatua Ouyang tersenyum. Namun, setelah mendengar kata-kata ini, wajah Penatua Wang, yang baru saja pulih, tiba-tiba menjadi pucat. Tanpa jejak darah, dia terdiam beberapa saat, dan berpikir keras. Oke, masalah ini sudah selesai. Saya percaya dia tidak akan mempermalukan Anda di masa depan, tetapi akan sulit untuk mengatakan tentang segel pedang. Penatua Ouyang tersenyum sedikit, lalu berjalan ke jendela, menatap formasi kultivasi, dan berkata, arai kultivasi ini adalah hal yang baik untuk menempa pikiran dan tubuh, dan itu membutuhkan kekuatan dan ketekunan fisik yang sangat ketat. Saya tidak tahu berapa lama Chu Feng bisa bertahan. 1 jam, dan Chu Feng ini masih terlalu lemah. Kurasa dia bisa bertahan setengah jam tidak buruk. Melihat ini, Tetua Wang menebak. Setelah memikirkannya sebentar, Penatua Ouyang tidak membantahnya. Dia bahkan merasa bahwa itu adalah keajaiban bahwa Chu Feng dapat bertahan selama setengah jam. Dalam formasi latihan, itu berlangsung selama setengah jam. Bab 69 menciptakan mitos. Area inti dari Sekolah Azur Dragon adalah tempat para tetua inti tinggal bersama murid-murid mereka. Ini adalah area terlarang untuk tetua sekte dalam dan murid dalam, tetapi ada tempat di sini yang bahkan tetua inti dan murid inti dilarang masuk. Ini adalah istana yang sangat besar, meskipun megah, tetapi tidak mewah, sebaliknya, mengungkapkan suasana yang sederhana dan sederhana, bahkan memiliki rasa misteri. Dan inilah kediaman Zhuge Liuyun, satu-satunya spiritualis dunia dari Sekolah Azur Dragon, tetua Keking. Di aula utama, Zhuge Liuyun sedang duduk di kursi batu sederhana, masih mengenakan jubah putih panjang yang diukir dengan pesona. Jubah putih itu menutupi segala sesuatu tentang dirinya, kecuali sepasang mata yang dalam. Di depannya, seorang pria setengah berlutut di tanah. Ini adalah murid inti, tetapi dia tampak berusia sekitar 10 tahun, tetapi tubuhnya memancarkan ketenangan dan kecanggihan yang bukan milik zaman ini. Pria ini adalah murid inti di antara mereka. Satu-satunya murid dengan kekuatan spiritual adalah Leng Wuzui. Kepolosan, sudah berapa tahun kamu bersamaku? Suara berat Penatua Zhuge datang dari dalam jubah putih. Kembali ke guru, sampai sekarang, murid itu telah mengikuti guru selama 3 tahun, jawab Leng Wuzui dengan hormat. Sudah lama sekali aku tidak menyadarinya, waktu benar-benar berlalu. Kamu telah bekerja untukku selama beberapa tahun terakhir, dan aku cukup puas dengan kinerjamu. Sekarang aku akan memberimu tugas terakhir. Selama itu diselesaikan dengan indah, saya akan secara resmi menerimanya. Anda adalah seorang murid, untuk mengajari Anda metode pembentukan. Tuan, saya tidak tahu apa tugasnya. Bahkan jika Anda melewati api dan air, murid ini tidak akan ragu untuk lakukan. Mengetahui bahwa Tetua Zhuge ingin secara resmi menerimanya sebagai murid, Leng Wuzui sangat gembira. Bantu aku menemukan seseorang, kata Tetua Zhuge. Saya tidak tahu siapa yang guru cari. Tanya Leng Wuzui. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 tahun, tetapi telah menguasai 3 gaya guntur King Longzong saya. Anak laki-laki ini memiliki kekuatan spiritual yang sama dengan Anda, dan dia pernah bertemu dengan saya sekali, tetapi saya tidak tahu nama belakangnya. Saya tidak tahu siapa dia. Dan saya tidak tahu apakah dia adalah murid Sekolah Azur Dragon saya. Seorang pemuda dengan kekuatan spiritual? Dan dia juga menguasai 3 gerakan guntur dari Sekolah Azur Dragonku. Pada saat ini, ekspresi Leng Wuzui berubah, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, tidak ada orang seperti itu di antara para murid inti. Itulah mengapa aku ingin kamu menyelidikinya, tidak peduli apakah dia adalah murid dalam atau bukan murid dari Sekolah Azur Dragonku,
kamu harus menemukannya untukku. Selama kamu menemukannya, kamu bisa secara resmi menjadi murid saya. Saya yakin Anda benar. Tidak sulit bagi Anda. Perjalanan ke pemakaman ini, saya berperang melawan penguasa sekte Qianfeng, dan saya mengalami beberapa trauma. Anak muda. Mundur. Patuhi. Setelah menjawab dengan hormat, Leng Wuzui bangkit dan meninggalkan istana. Tetapi saat ini wajahnya agak jelek, bahkan agak dingin. Saudara muda tetua Zhuge mencarimu. Leng, mengapa? Pergi ke sekte dalam untuk memeriksa. Tetapi ada seorang pemuda yang telah berlatih 3 gerakan guntur. Jika dia mengetahuinya, dia akan menghancurkannya secara diam-diam. Jangan biarkan siapapun tahu. Kamu melakukannya, bahkan Zhuge Liuyun pun bisa tidak tahu. Leng Wuzui berkata dengan dingin. Kami akan melakukannya sekarang. Gao Le Liu Bing tidak ragu, dan dengan cepat mundur setelah setuju. Leng Wuzui menoleh, melirik ke istana tempat Zhuge Liuyun berada, matanya yang sedikit menyipit memancarkan cahaya dingin. Orang tua, saya telah bekerja keras untuk Anda selama 3 tahun penuh, namun Anda sebenarnya ingin menerima orang lain sebagai murid di tempat ini. Waktu, jika Anda tidak baik kepada saya, jangan salahkan saya karena tidak benar kepada Anda. Jika Anda ingin menerima orang lain sebagai murid, tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di sekte dalam yang tahu tentang area inti, tetapi semakin banyak orang berkumpul di luar pavilion seni bela diri saat ini, dan semua orang tertarik dengan rumah kaca di platform tinggi. Terutama para tetua pavilion keterampilan bela diri, semuanya memiliki wajah tegang, menatap formasi pelatihan dengan saksama, karena 3 jam penuh telah berlalu sejak Chu Feng memasuki formasi pelatihan. Tuanku, tidak ada yang tak terduga akan terjadi pada Chu Feng, kan? Sudah 3 jam penuh. Aku takut bahkan kamu. Beberapa tetua mulai merasa khawatir pada Chu Feng. Tidak, jika Chu Feng mengalami koma dalam formasi kultivasi karena kurangnya kekuatan fisik, formasi kultivasi akan berhenti berfungsi. Tetapi saat ini formasi kultivasi tidak hanya masih berfungsi, tetapi juga beroperasi lebih kuat, yang berarti bahwa Chu Feng masih bertahan, setidaknya dia baik-baik saja. Penatua Ouyang menggelengkan kepalanya, tetapi matanya juga penuh kejutan. 3 jam, bahkan jika itu adalah dia, dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika dia memasuki formasi kultivasi, dia mungkin hanya bertahan paling lama 3 jam. Bagaimanapun, ini adalah kultivasi yang diatur secara pribadi oleh tetua Zhuge yang hanya lebih lemah dari arai tuan. Tapi Chu Feng, dengan basis kultivasi dari tingkat ke-7 Linggu, bertahan dalam formasi kultivasi selama 3 jam, yang melebihi batas waktu yang dapat ditanggung oleh seorang murid inti, dan dia masih bertahan. Ini benar-benar membuat penatua Ouyang merasa terkagum-kagum. Hanya saja setelah Chu Feng bertahan selama 4 jam dalam formasi kultivasi itu, kekagumannya berubah menjadi keterkejutan. Terutama ketika Chu Feng keluar dari formasi pelatihan, orang-orang melihat wajah Chu Feng yang sangat santai dan memiliki senyum gembira di wajahnya, dan mereka hampir mulai meragukan apakah dia benar-benar bertahan dalam formasi pelatihan selama 4 jam. Diduga bahwa formasi kultivasi benar-benar memiliki tekanan yang tak tertahankan seperti dalam legenda, jadi seseorang dengan tegas masuk ke formasi kultivasi setelah Chu Feng keluar, ingin mencari tahu. Tetapi hasil percobaan orang itu memberitahu orang lain bahwa formasi kultivasi ini pasti layak disebut, karena murid yang baik itu hanya masuk sebentar, kemudian jatuh koma dan dilakukan oleh sesepuh penjaga. Ya Tuhan, dengan cara ini, Chu Feng benar-benar bertahan dalam formasi kultivasi selama 4 jam tanpa terpengaruh sama sekali. Mengerikan. Apakah pria itu masih manusia? Sepertinya monster telah muncul di sekte batinku. Melihat murid yang dibawa oleh sesepuh, mulutnya berbusa dan mengangkat matanya, orang-orang berseru, bukan karena murid ini, malah berseru Chu Feng yang keluar dengan tenang tadi. Setelah kejadian ini,
Chu Feng tidak diragukan lagi menciptakan mitos lain di sekte dalam, tetapi dia tidak peduli dengan Chu Feng ini. Alasan mengapa dia bahagia adalah karena dia sudah menguasai teknik pertahanan udara. Meskipun itu hanya pada tahap awal, Chu Feng sangat puas dengan kecepatan seperti angin. Setidaknya dengan teknik kontrol langit, dia tidak bisa mengalahkan yang kuat di alam Yuanwu, tapi dia bisa melarikan diri dengan aman. Kartu truf melarikan diri. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah waktunya untuk hari penilaian murid inti, dan malam sebelum penilaian dimulai, Su Mei, yang telah menghilang selama beberapa hari, datang ke pintu. Bab 70 Cemburu. Di langit, bulan purnama menggantung tinggi, dan di tanah, seorang lelaki kesepian dan seorang janda. Di jalan batu di tengah malam, Chu Feng dan Su Mei berjalan berdampingan. Mengambil keuntungan dari cahaya bulan yang cerah dan jernih, Chu Feng akan melirik Su Mei yang berada di sampingnya dari waktu ke waktu, dan tidak bisa tidak mengagumi dalam hati, gadis ini benar-benar cantik. Bulu mata tipis itu, mata lembab itu, hidung tinggi itu, mulut kecil merah muda itu, lekuk dadanya yang sempurna, dan kulitnya yang putih seperti salju, sungguh indah itu membuat jantung orang berdebar, dan tidak berlebihan untuk mengatakannya. Adalah peri yang turun ke bumi. Melihat ekstasi, Chu Feng tidak bisa menahan diri, jadi dia membuka tangannya dan mengulurkan tangan hitamnya ke Su Mei, sehingga terdengar teriakan yang terdengar lagi. Ah! Sialan, gadis, jangan hanya memelukku agar kamu tidak menggigit terlalu keras. Chu Feng melihat dua baris bekas gigi kecil yang rapi di tangannya, dan menyeringai kesakitan. Beruntung kulitnya kasar dan dagingnya tebal, sebanding dengan tulang baja dan besi, jika tidak, gigitan Su Mei mungkin telah menggigit sebagian besar dagingnya, yang menunjukkan bahwa gadis ini benar-benar berani menggigit. Siapa yang menyuruhmu untuk mengambil keuntungan dariku, bajingan bau? Su Mei menatap Chu Feng dengan tajam, dan kemudian berkata, aku dengar kamu tinggal dalam formasi kultivasi selama 4 jam. Apakah ini benar? Salah. Kamu benar-benar penjahat, tidakkah kamu tahu bahwa formasi kultivasi, bahkan murid inti, hanya bisa bertahan paling lama 3 jam? Sekarang kamu telah menjadi orang aneh di sekte dalam. Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang itu terlalu tidak berguna. Chu Feng tidak berbicara besar, jika dia tidak merasa telah menguasai teknik pertahanan udara hari itu, dan tidak perlu membuang waktu, bahkan jika dia tetap tinggal di formasi pelatihan untuk beberapa jam lagi, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Bukannya mereka terlalu tidak berguna, tapi kamu terlalu mesum. Su Mei mengerutkan kening, lalu tiba-tiba menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum, aku akan bertemu dengan semua anggota Wing League nanti, apakah kamu gugup? Mengapa kamu gugup? Tentang itu, Chu Feng tidak setuju. Dia awalnya berpikir bahwa Su Mei datang kepadanya pada jam selarut ini dan ada sesuatu yang luar biasa tentang itu, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah pertemuan anggota aliansi sayap. Adapun alasan pertemuan itu adalah secara alami karena penilaian murid inti besok. Termasuk Chu Feng, hanya ada 33 anggota Liga Sayap, tetapi penilaian murid inti tahun ini, setidaknya 12 orang berpartisipasi, dan 12 orang ini dapat dikatakan sebagai 12 anggota terkuat dari Liga Sayap hari ini. Artinya, aliansi sayap sekte dalam akan mengalami revolusi, tidak hanya untuk memilih pemimpin baru, tetapi juga merencanakan penilaian. Karena tidak hanya Wingslick yang telah lama mempersiapkan penilaian murid inti, tetapi Liga Kendo dan Liga Tianxia juga telah menunggu lama. Penilaian ini tidak akan sesederhana yang terlihat di permukaan, dan itu kemungkinan akan menjadi konfrontasi antara murid-murid teratas dari sekte dalam. Aku tahu kamu tidak punya hati, jadi kamu tidak akan gugup karena mereka. Su Mei tersenyum manis, dengan sedikit apresiasi di matanya. Ditemani oleh Su Mei, Chu Feng datang ke sebuah rumah besar.
Ini adalah kediaman pemimpin Liga Sayap, dan juga merupakan tempat berkumpulnya Liga Sayap saat ini. Saat ini, semua anggota Liga Sayap ada di sini rumah besar. Memasuki mansion, Chu Feng merasakan beberapa mata memadat, dan mulai menyapu tubuhnya bolak-balik, dengan keterkejutan, dan juga penghinaan dan keraguan. Namun, hal pertama yang dirasakan Chu Feng adalah aura yang kuat dari orang-orang ini. Liga Sayap layak menjadi aliansi para jenius. Ternyata saudara naga dan saudara harimau hanya bisa dianggap sebagai Liga Sayap paling bawah. Di antara 31 sosok di aula utama, Chu Feng juga menemukan beberapa orang yang dikenalnya, seperti Bai Long, Bai Hu, Ye Taozi, Chang Tingzi, Bai Tong dan lainnya, yang semuanya pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Ini saudara Chu Feng, kan? Saya adalah pemimpin aliansi sayap, Si Tuyu. Seorang pria tampan memimpin banyak anggota aliansi sayap menuju Chu Feng. Si Tuyu ini kira-kira seusia dengan Jian Fengyi, dan bahkan basis kultivasinya juga berada di tingkat ke-9 Lingu, dan auranya bahkan lebih tebal dari Jian Fengyi. Hanya saja meskipun dia sopan kepada Chu Feng di permukaan, Chu Feng bisa merasakan bahwa orang ini tampaknya tidak sebaik dia di permukaan. Hei! Kakak laki-lakiku sedang berbicara denganmu, tidakkah kamu mendengar? Sama seperti Chu Feng yang linglung, seorang anak laki-laki berwajah hitam bergegas keluar dari belakang Si Tuyu. Usia pemuda ini harus mirip dengan Chu Feng, bahkan jika dia lebih tua, dia tidak akan berusia lebih dari 2 tahun, dan dia memiliki seni bela diri tingkat ke-8 yang tidak buruk pada usia ini. Hanya saja sikapnya saat ini sangat buruk, menunjuk ke arah Chu Feng dan berteriak, membuang ingus dan menatap, sepertinya dia ingin mengalahkan Chu Feng. Xiao Liang. Melihat ini, Si Tuyu menarik kembali bocah berwajah hitam itu, dan kemudian berkata kepada Chu Feng dengan nada meminta maaf, ini adalah adik laki-lakiku Si Tu Liang. Kakak Feng, jangan pedulikan. Aku, Chu Feng, selalu sangat ramah. Chu Feng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kamu. Si Tu Liang itu sangat marah pada tindakan menghina Chu Feng sehingga dia menggertakkan giginya, hidungnya akan berasap, tetapi sebelum dia sempat meledak, dia dihentikan oleh Si Tuyu. Setelah itu, Si Tuyu memperkenalkan anggota Wing Li ke Chu Feng satu persatu meskipun orang-orang ini sopan di permukaan, Chu Feng bisa merasakan bahwa beberapa orang jelas muak padanya. Dan sebagian besar orang yang tidak menyukai Chu Feng adalah laki-laki. Adapun alasannya, Chu Feng tidak sulit untuk dipikirkan. Pasti karena dia sangat dekat dengan Su Mei baru-baru ini. Lagi pula, mata orang-orang ini memandang Su Mei tidak terlalu ya. Namun, kecuali untuk beberapa anggota laki-laki, anggota perempuan sangat baik kepada Chu Feng, tetapi Chu Feng tidak tahu bahwa alasan mengapa mereka sopan kepada Chu Feng adalah karena reputasi Chu Feng di sekte dalam semakin besar dan lebih besar baru-baru ini anak-anak akan memiliki kasih sayang yang tak dapat dijelaskan untuk anak laki-laki yang luar biasa. Karena semua anggota Liga Sayap ada di sini, mari kita bicara tentang bisnis. Silakan duduk. Setelah obrolan singkat, Si Tuyu berkata dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat ini, anggota Liga Sayap juga mengambil tempat duduk mereka, tetapi Chu Feng tiba-tiba menemukan masalah ada 33 kursi di aula, 31 diantaranya sudah ditempati, dan masih ada 2 kursi kiri. 1 di tempat pertama, di sebelah Si Tuyu saat ini, Su Mei dibawa ke kursi itu oleh Si Tuyu dan Si Tu Liang bersaudara. Yang tersisa ada di bagian paling akhir, dan secara logis, itu bukan apa-apa, hanya sebuah kursi. Namun, Chu Feng menemukan bahwa ada alasan untuk peringkat posisi. Mereka yang duduk di atas semuanya adalah master, dan mereka yang duduk di bawah semuanya adalah generasi yang lebih lemah seperti saudara naga dan saudara macan. Ini menunjukkan bahwa aliansi sayap memperlakukannya sebagai kayu limbah. Saudara muda Chu Feng,
silakan duduk di sini. Pada saat ini, seorang gadis di sebelah kursi kosong di ujung berbicara. Gadis ini terlihat cukup baik, dengan sepasang mata besar seperti rubah di wajahnya yang cantik, rambutnya yang panjang tersebar di pundaknya. Dia dianggap sebagai kecantikan top, terutama dadanya sangat material, dan jubah ungunya menonjol. Seolah siap untuk keluar. Yang paling penting adalah saat ini, wanita cantik berpayudara besar ini sedang mengedipkan mata pada Chu Feng, jelas mencoba merayu Chu Feng. Omong-omong, Chu Feng adalah laki-laki, meskipun dia tegak, itu tidak berarti bahwa dia akan menolak rayuan wanita, jadi dia tidak peduli lagi, tetapi tersenyum sedikit, dan duduk di kursi paling ujung. Saudara muda Chu Feng, saya mendengar bahwa Anda sangat galak. Anda menginjak-injak Liu Meng ke tanah sendiri beberapa waktu yang lalu. Setelah Chu Feng duduk, kecantikan berpayudara besar itu memeluk lengan Chu Feng dan melemparkan kedua bola itu bersama-sama. Lembut dan tegas. Wow! Ini adalah suara tulus Chu Feng saat ini, karena ditekan oleh dua kelompok kelembutan, perasaan Chu Feng hanya dua kata, nyaman. Ini adalah payudara besar yang sebenarnya, payudara Su Mei yang kurang berkembang jelas tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Kamu, bangun. Tetapi pada saat ini, teriakan tajam tiba-tiba terdengar di sampingnya. Mendongak, Chu Feng, gadis berpayudara besar, dan bahkan seluruh aula terkejut. Saya melihat Su Mei mencubit pinggang Xiaoman dengan satu tangan, dan menunjuk wanita cantik berpayudara besar di samping Chu Feng dengan tangan lainnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.